can fly the sky. Never gonna stay. 내가 지쳐 쓰러질 때까지 어떤 이유도 어떤 변명도 지금 내겐 용기가 필요해. Menikmati sebagai seorang ibu sekarang ya. Ya, begitulah. Ngurus anak, ngurus rumah, ngurus kerjaan dikit-dikit. Itulah Bang. Biasanya bangun pagi, pulang malam ya kan. Nah, sekarang berubah total. Tapi lebih cerah wajahnya sekarang ya. Sekarang lebih cerah ya. Mungkin karena handphone itu Bang. Karena handphonenya itu. Yang pertama, gimana ceritanya kemarin bisa terpilih jadi eksekutif asisten salah seorang direktur BUMN di Indonesia? Gimana bisa jadi eksekutif asisten gitu. Jujur waktu pertama saya ditelepon itu juga saya blank, beneran blank gitu. Saya nggak tahu IE itu apa gitu kan. Kayak apa sih ini kerjanya, tiba-tiba udah dalam waktu seminggu saya udah harus di Jakarta gitu. Nah terus ya udah kan akhirnya ngobrol-ngobrol, ternyata tahu gitu ya kenapa sih akhirnya saya tuh dipilih jadi IE. Awalnya tuh banyak banget gitu yang mempertanyakan juga kan, kok bisa dia gitu seorang lulusan universitas yang di Sumatera Utara, sementara banyak pegawai lain tuh yang kayak lulusan dari ya let's say kayak universitas top 3 lah di Indonesia gitu, yang hits gitu. Kok bisa yang dipilih dari Sumatera Utara kan, seorang anak dari kampung, dari Siantar. Banyak tuh kayak suara-suara lain, oh karena dia begini tuh. Jadi yang negatif-negatif tuh banyak banget tuh. Jadi saya juga penasaran kan, kok saya dipilih gitu dalam waktu seminggu udah harus bertugas jadi IE. Bahkan saya nggak tahu IE itu apa. Tapi ternyata setelah ngobrol-ngobrol dengan orang human capital, jadi diceritainnya gini. Nah ini nih, menurut saya nih ya, coach yang bilang kalau keberuntungan itu terjadi pada saat kesempatan bertemu dengan persiapan. Gitu, peluang bertemu dengan persiapan, disitulah terjadi keberuntungan. Nah itu terjadi banget gitu sama saya. Jadi menurut saya bisa jadi IE itu karena keberuntungan. Kenapa? Jujur ya, saya ketemu beliau itu sebelum jadi IE itu cuma 2 kali sebelum jadi IE. Dan setiap pertemuan tuh nggak nyampe 5 menit. Bayangin, saya belum pernah kerja satu bagian dengan beliau, belum pernah sering ketemu. Jumpa itu cuma 5 menit dan itu cuma 2 kali. Nah pertama kali itu pas, kalau inget itu tanggalnya saya ingat banget, itu tanggal 6 Mei 2011. Nah itu pertama kali itu jumpa di situ pas pelantikan ODP. Kalau di kita ODP kayak apa, management trainee ya. Nah itu pertama kali jumpa. Nah lucunya pas pelantikan itu, mungkin abang inget ya, itu direktur utama sampai jajaran direksi-direksi lainnya tuh hadir semua gitu loh. Dan yang lucu itu pas table settingnya kan, ingat gak Bang? Diatur sedemikian rupa, jadi yang peringkat 1 itu semua duduk bareng direktur utama di meja. Dan pada saat itu Yuriko yang terbaik kan pada masa itu. Nah itulah, saya juga biasanya itu kata senior-senior itu biasa direksi yang datang paling 1, 2 tuh nggak sampai semua. Tapi pas pelantikan itu kan yang hadir kayak semua tuh, dari direktur utama sampai semua jajaran direksi. Nah, pas kebetulan pada saat itu saya yang terbaik di kelas saya gitu kan. Nah, jadi ketemu lah makan bareng satu meja sama direktur utama. Nah, Bapak waktu itu belum direktur utama ya, waktu itu dia direktur keberapa lah gitu, biasa direktur ada urutannya juga. Nah cuma beliau pasti otomatis lihat kan yang duduk sama direktur utama siapa gitu, terus nanya dong ke human capital itu siapa gitu, terus diceritain, oh dia namanya si ini Pak, dari ODP angkatan sekian, penempatannya di cabang ini gitu. Nah di situ saya belum pernah ngobrol tuh sama beliau, tapi dia udah ngomong ke human capital, ya udah lu perhatiin deh, biarin aja dulu di cabang 2 tahun. Habis itu kalau oke, lu tarik deh jadi IE. 2 tahun lagi baru di ini. Jadi bukan hal yang tiba-tiba ya dipanggil gitu ya. Nah itu ternyata saya juga baru tahu, ternyata dari saya pelantikan,
itu udah diomongin ke human capital, udah dipesenin gitu loh. Lu perhatiin deh tuh anak, biarin aja dia di cabang dulu kerja, nyari pengalaman. Ntar habis 2 tahun kalau oke lu tarik jadi EA gitu. Nah, terus itu ketemu pertama. Pertemuan kedua, nah ini juga lucu gitu kan. Jadi beliau itu biasanya tiap tahun itu direksi ada jadwal kunjungan ya ke region-region, ke wilayah. Nah, pas 2 tahun, berarti itu tahun kita kan mulai penempatan 2010 ya. Tahun 2012 beliau itu jadwal kunjungan ke Medan. Dan pada saat itu kebetulan saya jadi panitia Oke. ngurusin materi presentasi gitu. Nah, ketemulah di situ kedua kali. Terus beliau tuh langsung ngomong, "Lu Yuriko kan angkatan 63 kan?" gitu. Dia langsung ingat, langsung kayak recall gitu. Terus, "Oh iya Pak, kamu udah berapa lama di sini?" Saya bilang 2 tahun Pak, nanti bulan 10 gitu. Ya udah, cuma pembicaranya cuma nggak nyampe 5 menit. Habis itu dia udah jadwal kunjungan yang lain gitu. Jadi emang eh ya keberuntungan sih saya bilang, kok bisa ya, bisa-bisanya pas beliau hadir, saya pas yang terbaik di kelas, terus pas ketemu beliau kedua kali, saya pas panitianya, ketemu lagi beliau di situ yang ngurusin materi saya. Ya udah, nggak lama sejak kunjungan ke wilayah itu, terus ditelepon dipanggil jadi IE itu. Yang berikutnya adalah apa aja kerjaan sebagai IE? Jadi selama IE itu kerjanya ngapain ya gitu? Selama jadi IE ngapain aja? Nah ini nih, biasa orang tuh kayak terbalik-balik ya. IE itu kan executive assistant. Banyak yang menganggap itu sama dengan sekretaris gitu. Oke. Padahal sebenarnya beda. Jadi kalau sekretaris itu kan mereka kayak stay di kantor, ngurusin administrasi, kayak surat masuk, surat keluar, terus kayak jadwalnya Bapak, misalnya siapa yang mau ketemu Bapak jam berapa, terus biasanya kan direktur tuh udah ada kayak jadwal udah yang fix ya, kayaknya tiap bulan tuh harus meeting dengan BI, dengan menteri, terus udah harus kunjungan di bulan keberapa, tanggal berapa udah ada. Jadi mereka ngaturin. Nah, tapi sekretaris tuh stay di kantor. Jadi IE itulah yang ngikutin si Bapak sehari-hari. Jadi dari pagi sampai selesai kerjaannya kita ngikutin tuh. Dia meeting, kita ikut meeting. Dia jadi pembicara, kita ikut jadi operatornya gitu. Nah, biasanya kita tuh siapin misalnya, Bapak mau meeting dengan BI, bisa dengan regulator lain. Kita udah harus tahu meetingnya sama siapa aja, yang dibahas apa, materinya mana, butuh data apa aja, kita harus siapin semuanya. Termasuk kayak Bapak misalnya diundang jadi pembicara ke acara seminar apa, OJK atau apa misalnya, kita siapin materi presentasinya dia. Terus kalau meeting dengan pegawai yang lain, saya Bapak tugasin kamu tugasnya nanti gini ya. Nah itu kita catat, terus kita follow up ke orangnya. Terus nanti adain next meeting, nah gitu. Termasuk juga kayak ya harus tahu jadwal Bapak sih, kayak sehari-hari dia kemana-mana aja, jam berapa. Kalau dia ketemu sama orang baru ya berarti kita harus siapin biografinya orang itu, terus mau bahas apa aja di situ. Jadi ya lebih ke itu sih, kayak sehari-harinya dia, emang kerjaan dia gitu. Jadi betul-betul nge-assist ya, jadi kayak mendampingi beliau, sepertinya executive assistant itu betul-betul mendampingi dan membantu dia pekerjaannya secara harian ya. Ya benar, karena direktur itu kan mereka sibuk banget ya, dari pagi itu biasa jam 7, jam setengah 8 tuh mereka udah di kantor, itu jadwalnya sampai malam jam 11 itu baru selesai. Jadi ya beliau nggak mungkin lah ya masih sempet kayak mau ngomong, nyiapin materinya, segala macam, nggak akan sempet karena jadwalnya emang padat banget gitu. Jadi ya kita yang bantu nyiapin. Tuh. Jadi pengalamannya seru dong, karena pasti banyak ketemu orang-orang penting di Indonesia gitu. Ya sih, jadi ya itu jadi kenal, ya bisa minimal ya bisa jabat tangan sama orang pentingnya di Indonesia, terus kita bisa satu ruangan meeting dengan mereka, bahkan satu mobil, satu pesawat gitu dengan mereka ngobrol gitu kan, yang selama ini mungkin kayak aduh untuk menjangkau aja tuh susah gitu. Ya ini kayak di depan mata kita tuh orang pentingnya, terus kita bisa diajak ngobrol gitu sama dia. Itu something sih menurut aku yang kebayang aja tuh nggak pernah gitu. Terus ya Bapak baik banget sih. Bapak kayak dia kalau misalnya lagi
ada menteri tuh di situ, sini Yuriko saya kenalin kamu gitu. Jadi dia baik banget sih. Pokoknya jangan sampai kita miss that moment gitu. Jadi banyak ketemu sama menteri-menteri dong ya Yuriko? Ya lumayan. Sama ya beberapa lah. Oke, pertanyaan ke selanjutnya. Kan jadi IE itu kan, apalagi kalau Direktur BUMN itu, dan saya tahu sih katanya Bapak ini sudah menjadi wamen juga ya. Sekarang udah menjadi Iya. wakil menteri ya. Nah, berarti orang-orang yang sangat-sangat istimewa di institusi. Bagi Yuriko sendiri, apa sih keistimewaan atau keuntungan jadi IE? Buat secara pribadi atau secara personal atau secara institusi, keuntungannya apa? Oke. Yang pasti keuntungannya banyak banget ya. Tadi yang saya sebutin aja udah banyak ya, dari yang kita nggak pernah ketemu orang penting, jadi ketemu, terus eee, jadi enaknya itu juga kita bisa kayak sama bapak itu emang bener-bener deket gitu kan. Satu mobil sama beliau, kita bisa ngobrol, sharing anything, dan beliau juga sangat humble, sangat welcome banget kita mau ngobrol apa aja. Terus keuntungannya, ya itu ya bisa jalan-jalan. Saya tuh dari lahir sampai mungkin kuliah tuh kayak bisa dihitung dengan jari lah saya kemana mana aja gitu. Sejak ikut beliau tuh kayak saya bisa, eee, dalam satu hari misalnya saya sarapannya di Bandung, Mhm. makan siangnya saya di Surabaya, makan malam tuh di Jakarta gitu. Jadi dalam sehari itu saya bisa kayak 3 kota kan, dan itu, eee, banyak jadinya banyak kota yang saya pernah datengin, baik dalam maupun luar negeri gitu. Jadi tuh Terus pernah juga jadi eh, traveling ke seluruh Indonesia ya, hampir seluruh Indonesia ya, Yuriko? hampir hampir. Dan Cuma ada kayak yang terlalu mhm? yang traveling ke luar negerinya dinasnya kemana aja, Yuriko? Oke, waktu itu saya kebagian kan kita IE satu angkatan tuh ada 2 orang ya, cowok Mhm. cewek. Jadi saya tuh kebagian ke Hong Kong, ke Singapura, ke Vietnam waktu Oh, itu. berarti ketemu sama duta besar juga dong ya? Duta besar sih belum sih, kalau jadi kita biasa pas ke luar negeri itu kan agendanya juga padat banget. Jadi Oh. biasanya kayak contoh nih waktu ke Hong Kong itu dari pagi jam 8 sampai sore jam 6 kita itu meeting. Meeting terus nggak henti tuh kecuali pas jam makan siang aja itu berhenti. Tuh meeting terus sama investor. Habis jam 6 entar malam itu ada acara lagi biasanya ada cocktail party atau apa gitu selalu full tuh dalam sehari. Nah, jadi biasanya emang jadwalnya udah diatur sedemikian rupa sih. Aku ada Cuma ya beruntungnya jadi pernah gitu. hal menariknya Yuriko, ini kan tanda kutip bukan orang-orang yang sembarangan ya kita mengakses. Berarti banyak dapat informasi-informasi yang tanda kutip itu rahasia, bahkan bisa dibilang informasi-informasi negara. Nah, terbeban nggak untuk menjaga rahasia itu? Gimana Yuriko? Iya sih, jadi ya karena kan kita always ya, ibaratnya dari jam kerja dari pagi jam 7 sampai jam 11 malam itu bareng beliau terus. Jadi kayak hal-hal penting tuh kita tahu gitu, rahasia-rahasia. Cuma ya gitu, emang kesadaran sendiri aja sih buat jaga gitu. Jadi nggak pernah kayak diomongin ke yang lain, terus kayak nggak pernah nanya juga kalau misalnya kita lagi di mobil kan bapak lagi nelpon sama orang penting, ngobrolin yang penting-penting, ya udah kita juga nggak pernah nanya gitu ya, sadar sendiri aja sih. Gitu. Karena kita tahu Oke, juga namanya itu resiko juga kan. eh ya, oke, yang tadi kan bisa banyak ketemu orang banyak, kemudian bisa traveling, terus keuntungan-keuntungan lainnya keistimewaan jadi IE apalagi Yuriko?